Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas gabungan lakukan razia ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hasilnya, petugas menemukan puluhan obat kedaluarsa dan tidak layak konsumsi. Satu persatu, petugas memeriksa kios obat di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas menemukan sejumlah obat kedaluarsa dan tidak layak konsumsi. Petugas pun langsung membawa obat-obatan tersebut untuk dimusnahkan. Sidak akan dilanjutkan ke pasar-pasar lainnya untuk memberikan edukasi kepada penjual, menyediakan obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Edukasi kepada pemilik toko atau penjual warung-warung obat dan juga makanan agar mereka menyediakan makanan dan obat yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Tujuan kami adalah untuk memberikan perlindungan. Terlebih lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, nanti mungkin kegiatan ekonomi sudah. Ya, pemirsa, pernahkah Anda mengalami penyakit ringan tapi tidak kunjung sembuh padahal sudah minum obat, dan atau pernahkah penyakit Anda malah semakin parah setelah mengonsumsi obat yang dibeli? Nah, kita harus waspada pemirsa, karena bisa saja obat yang dikonsumsi adalah obat kedaluarsa atau palsu. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, sudah bersama kami dengan Ibu Eza Rieni, selaku apoteker pelayanan kefarmasian. Halo, selamat siang Ibu Eza. Halo, selamat siang. Nah, Ibu Eza, berangkat dari informasi tadi banyaknya penjual atau toko yang menjual obat-obatan kedaluarsa ataupun palsu. Bagaimana sih kita sebagai orang awam membedakan? Nah, infonya tadi Ibu Eza punya ya contoh obat yang mungkin bisa diberikan kepada kami, seperti apa sih contohnya? Ada nih, bisa nih dengan cara nih ya. Kalau cek obat kadaluarsa itu simpel, dari kemasannya juga bisa. Ini mungkin bisa dilihat. Kalau kemasannya yang sudah kadaluarsa itu kemungkinan besar itu kemasannya lusuh. Jadi tidak layak, seperti kelihatannya tidak layak kayak gitu. Bahkan ada beberapa identitas atau informasi obat yang tidak ada di dalam kemasan tersebut gitu. Misalnya tidak ada nama obat. Ini alhamdulillah mungkin masih ada gitu ya. Tapi ada beberapa yang tidak ada. Itu dalam segi kemasannya. Bisa dicek juga kesegelannya. Cek segelnya apakah ada atau tidak gitu, sama dengan yang asli atau tidak, kayak gitu. Itu dari segi kemasannya ya. Lalu kalau misalnya untuk dari segi isi nih ya, ini saya membawa contoh yang kapsul. Ini bisa dilihat kapsulnya itu tidak sempurna ya, tidak utuh gitu, masih penyok-penyok ya bentuknya. Penyok-penyok, iya, itu ciri-ciri obat yang kadaluarsa. Atau bahkan di dalam kapsul ini kan sebenarnya ada serbuknya ya, itu udah mulai menyatu sama si kapsulnya ini. Itu untuk ciri-cirinya. Jadi penting banget nih buat bisa cek kadaluarsa dari kemasannya aja, sebenarnya bisa. Kita harus cek tanggal kadaluarsa itu. Jadi diawali dari bentuknya, kemasannya seperti apa ya Ibu Eza ya? Iya, kemasannya benar. Bu Eza, kalau sudah terlanjur mengonsumsi obat-obatan kedaluarsa, berbahaya nggak sih untuk tubuh? Oh, bahaya banget ya, karena kan obat kadaluarsa ini berarti kan kadarnya itu sudah tidak sesuai dengan yang ditetapkan gitu ya, terjadi penurunan gitu loh. Jadi istilahnya obatnya nggak ampuh sama kita, nggak mempan gitu. Jadi yang tadinya kita flu, makan obat itu tetap flu lagi sama gitu. Jadi nggak efektif lagi obatnya gitu. Harus ganti obat baru lagi kayak gitu. Nah, Bu Eza, ini kan penanganan biasanya kalau orang awam dapat obat yang sudah kadaluarsa di rumah mungkin ya. Ini penanganannya seperti apa sih? Cara buangnya ada cara khususnya atau biasa aja buang ke tong sampah seperti sampah pada umumnya? Oh, kalau misalnya untuk pembuangan nih, ini memang agak sedikit perhatian khusus. Kenapa gitu ya? Karena kan sekarang banyak banget gitu ya oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab obat kadaluarsanya atau obat yang nggak pakainya itu digunakan kembali gitu ya. Jadi penting kita tuh membuangnya tuh harus benar-benar perhatiin benar-benar gitu. Caranya, prinsipnya itu kita harus menghilangkan kemasan identitas di kemasan tersebut gitu. Jadi bisa digunting-gunting, saya bisa digunting informasi, jadi nggak kelihatan lagi tuh. Ini maksudnya biar apa, Bu Eza? Biar nggak kelihatan lagi bahwa atau oknum-oknum tuh nggak nyadar ini tuh obat gitu loh. Jadi nggak bisa disalahgunain lagi kayak gitu. Jadi nggak didaur ulang lah istilahnya kayak gitu, digunting-gunting kemasannya. Nah, mungkin terakhir Bu Eza,
tips nih untuk para masyarakat di luar sana yang mungkin kalau di apotek belinya sudah ada apoteker. Nah, kalau beli di toko obat atau di pasar seperti apa sih tips yang bisa dilakukan untuk warga untuk kalau mau beli obat? Oke, kalau misalnya kita mau beli obat nih di toko obat gitu ya, atau di apotek, yang pertama kita bisa cek kemasannya itu asli atau enggak gitu. Kita bisa lihat dari segi penampilannya, itu dari segi fisiknya ya. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari penamaan obat, bener nggak nih kita cari obat yang ini gitu kan? Atau bisa kita tanya lebih lanjut ke apotekernya. Obatnya ini efektivitasnya gimana, atau obatnya ini benar atau enggak, cocok nggak sama saya gitu. Jadi memang lebih kita harus ngegali lagi gitu. Oke, Gitu. baik. Terima kasih banyak Ibu Eza telah berbagi informasi bersama kami juga ini sebagai informasi juga untuk pemirsa agar lebih waspada untuk membeli obat. Terima kasih banyak Bu Eza.